Yayasan Panglima Besar Pangsar Sudirman menggelar diskusi bertajuk Ketahanan Ekonomi dan Kemaritiman. Diskusi ini digelar untuk menggali filosofi kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai inspirasi dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Dalam upaya menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia tak hanya menghadapi tantangan fisik dan geografis saja. Terdapat berbagai ancaman non-tradisional yang bersifat kompleks seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan bencana alam. Melihat hal tersebut, Yayasan Panglima Besar Sudirman menggelar diskusi bertajuk Ketahanan Ekonomi dan Kemaritiman yang selain untuk membahas ancaman non-tradisional, diskusi ini digelar untuk menggali filosofi kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai inspirasi dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Kegiatan ini dihadiri sejumlah unsur, mulai dari TNI AD, AL, Kadin DIY, serta sejumlah ketua Yayasan Pangsar Sudirman. Tisa Bugianggri Sudirman mengatakan diskusi menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia. Saya pikir kan dulu berjuang buat tanah air juga buat generasi-generasi kita ya, jadi kayaknya kok saya ngelihat generasi sekarang itu taunya cuma nama jalan aja tanpa tahu sejarahnya yang gimana. Sasarannya ya semuanya yang berbau sumber daya alam, sumber daya manusianya juga harus kolaborasi gitu. Makanya ada temanya kan ada berkesinambungan maritim gitu. Sementara itu, staf khusus TNI Angkatan Laut Laksda TNI Hanarko Jody Pamungkas menuturkan kekuatan utama dari Panglima Besar Sudirman adalah persatuan antara TNI dan rakyat. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, pertahanan dan keamanan maritim adalah tanggung jawab utama yang memerlukan pendekatan strategis dan komprehensif. Bicara masalah filosofi ya, jadi kan semangat Pak Dirman ini seyogianya harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana dia teguh pada pendirian, bagaimana beliau pantang menyerah, selalu berinovatif terhadap perubahan. Jadi ya intinya dari semangat-semangat ini ya kita menggugah lagi anak muda. Loh ini loh perjuangan Pak Dirman ini dimiliki oleh seluruh generasi muda sekarang. Nah, itu yang kami harapkan gitu. Bagaimana implementasinya dengan kemaritiman? Ya, bagaimana kita menggabungkan kekuatan maritim ini menjadi satu, menjadi kekuatan yang besar yang diharapkan oleh Panglima. Pada era modern, ancaman terhadap keamanan maritim tidak hanya bersifat tradisional seperti konflik militer, melainkan juga termasuk kejahatan cyber, penyelundupan manusia, narkotika, dan terorisme. Ancaman-ancaman ini semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dalam sebuah konsep strategi pertahanan maritim. Adam Sleman, TA TV.